perkembangan yang ada, seharusnya kenaikan daripada suku bunga The Fed kali ini itu di 75 basis. Memang betul data inflasi Amerika Serikat terus mencetak rekor tinggi, tapi kemungkinan sekitar akhir bulan atau awal bulan Agustus nanti juga akan ada publikasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2, di mana sangat besar kemungkinan Amerika Serikat itu akan mengalami resesi. Jadi kalau nanti misalkan berita resesinya keluar, itu bisa saja menjadi pertimbangan bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk kalau menaikkan suku bunga tidak terlalu agresif lagi, karena semakin tinggi suku bunganya, resesinya akan semakin dalam. Oke, baik. Pak Rudi, kalau kita perhatikan juga dari pengamatan begitu ya, dari data The Fed juga kian agresif untuk menaikkan suku bunganya. Sementara kalau kita perhatikan juga BI masih menahan suku bunganya di level 3,5%. Untuk perbedaan imbal hasil dari US Treasury dan juga SBN pun kian, kalau kita perhatikan juga kian jauh begitu ya untuk menjaga imbal hasil SBN. Apakah memang ini juga BI melakukan penjualan SBN di pasar sekunder sejauh ini, apakah sudah efektif juga untuk mendorong kenaikan dari imbal hasil ke depan? Apakah memang juga spread akan semakin lebar, Pak Rudi? Silakan. Jadi kalau yield treasury, kalau saya perhatikan, itu sebenarnya sudah mulai memprice in terjadinya resesi. Jadi sebelumnya yieldnya itu sempat mencapai di atas 3% ya, waktu suku bunga naik secara agresif. Sekarang sudah di bawah 3%. Nah, jadi yield treasury di Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai menurun. Pada saat yang sama, Indonesia sendiri kemarin karena tidak menaikkan tingkat suku bunga, itu yield-nya itu kalau saya lihat malah agak meningkat beberapa hari ini. Nah, memang tadi dikatakan ada penjualan SBN oleh Bank Sentral, tapi saya kira kalau yield Sun yang terlalu tinggi, itu juga tidak sehat untuk ekonomi. Jadi saya kira sih untuk yield Sun hingga akhir tahun, kalau misalnya Amerika Serikat memasuki resesi, kemudian data Indonesia juga masih bagus, ada kemungkinan yield kita bisa mendekati 7% atau bahkan di bawah 7%. Jadi saya tidak melihat bahwa perbedaan kebijakan suku bunga ini akan membuat yieldnya semakin tinggi. Justru ketika data resesi keluar, inflasi semakin lama semakin terkendali, itu yield bisa menurun sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Pak Rudi, Anda melihat juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia begitu ya, ini BI juga menaikkan suku bunga di pasar uang. Sebetulnya Anda melihatnya ataupun menurut pengamatan dari Anda, seberapa besar sih dampaknya? Kalau kita lihat di lapangan ya, dengan BI rate 3,5%, deposito di Bank Buku 4 atau sekarang namanya KBMI 4 itu 2,5% sudah bagus sekali. Kenapa? Karena bank masih berlebih likuiditasnya. Karena masih sangat berlebih likuiditasnya, untuk mendapatkan dana mereka tidak terlalu agresif, sehingga walaupun BI rate itu 3,5%, bunga deposito itu rata-rata di bawah 2,5%, bahkan ada yang 2% atau 2,25% seperti itu. Nah, apakah kenaikan di pasar uang itu menurut saya belum terlalu berdampak sih kalau terhadap perbankan. Kalau untuk obligasi, 1 minggu ini saya lihat harganya sudah mulai stabil. Karena 7,5% itu juga level yang menarik bagi asing untuk masuk ke obligasi Indonesia. Oke, ini juga menarik untuk berbicara terkait transaksi asing begitu ya di pasar SBN, karena memang asing terus jual SBN saat ini. Begitu kalau Anda melihatnya, apakah memang saat ini juga menjadi kesempatan yang tepat untuk para investor dalam negeri ataupun investor domestik untuk beli dari SBN? Iya, jadi sama halnya seperti saham, SBN itu sebenarnya juga ada valuasi. Ada level-level tertentu di mana valuasinya sudah terlalu murah, sehingga mau seperti apapun kondisi ekonominya, sepanjang kita bisa bisa pegang 2 sampai 3 tahun, itu saat yang tepat untuk masuk. Nah, kalau Indonesia sendiri, perkiraan yield yang wajar untuk 2022 ini adalah 6,5 sampai dengan 7%. Ya, jadi sekarang dengan 7,4 bahkan sempat menyentuh 7,5, sebetulnya itu adalah harga yang sangat baik bagi investor untuk masuk. Investor lokal menurut saya sekarang mungkin agak ketakutan karena lihat harga obligasi turun agak banyak. Justru saya melihat kalau sudah mendekati 7,5% itu adalah harga yang sudah sangat murah gitu. Kalau untuk investor asing, mereka sepertinya masih menanti beberapa kebijakan, karena subsidi BBM itu walaupun positif untuk masyarakat,
bagi investor asing mereka tidak terlalu menyukai. Kenapa? Karena tidak tahu bisa sampai kapan, sehingga angka inflasi yang sekarang di level 4,5 sampai 5% itu begitu subsidi BBM dicabut bisa melonjak. Jadi mungkin masih ada beberapa kebijakan yang mereka tunggu. Nah, tapi buat investor lokal menurut saya ini sudah kesempatan yang sangat baik. Apakah boleh beli sun langsung atau mungkin boleh masuk ke reksadana pendapatan tetap yang isinya sun. Oke, baik.